dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar integrasi keislaman dalam pembelajaran kimia yang diselenggarakan oleh MTMP Kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu lanjut, dan mohon maaf mungkin saya itu juga ini ada acara tentang ELKAM. Oh iya. Tidak akan tuntas Bapak Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima Mungkin kasih itu sudah aja, Pak hadir. Rijal. Mohon maaf Pak Rijal, ini saya masih ada acara Pak Rijal. Masih ada acara tentang pembinaan ELKAM. Ya, pada Bu Dr. Heni juga terima kasih. Silakan, selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah membuka acara webinar. Baiklah, untuk acara selanjutnya, ini kita masuk ke acara inti dari webinar ya. Untuk pemateri pertama atau narasumber pertama mengenai desain pembelajaran, desain pembelajaran sains terintegrasi dalam proyeksi pada pendidikan abad 21. Nah, pematerinya adalah cek. Pak Ade, suara saya? Iya, bagus. Oh iya. Baik, pemateri pertama Ibu Hajah ya, Dr. Heni, SPD, MFPD. Nah, beliau S1 Pendidikan Kimia IKIP Bandung, kemudian S2 dan S3-nya Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Kemudian riwayat mengajar, sekarang bertugas di MAN 2 Kota Bandung. Bapak Ibu bisa lihat publikasi hasil penelitiannya di jurnal, ya, sudah dimuat di jurnal dan sudah membuat buku beri SBN. Tanpa menunggu lama lagi, marilah kita simak untuk pemateri yang pertama. Kepada Ibu Hajah Heni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, sound. Gimana suaranya, terdengar jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Yusuf MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Wahyu Mulyana MPkim sebagai pengawas Madrasah Aliyah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua MGMP, yaitu Bapak Rijal Kamaluddin MPkim, serta Bapak Ibu Guru Kimia Provinsi Jawa Barat, dan yang hadir pada webinar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita telah diberi rahmat dan hidayah serta kesempatan untuk bertatap maya pada kegiatan webinar di sore hari ini. Alhamdulillah, rekan-rekan guru kimia se-Jawa Barat dapat bertemu bersilaturahim pada kesempatan ini. Namun terlebih dahulu, mari kita curah limpahkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai pada kita semua yang selalu berharap mendapatkan syafaat darinya. Baiklah, sebelum kita berbicara tentang
desain pembelajaran sains terintegrasi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya memberanikan diri untuk mengambil tema ini di MGMP Kimia MA Jawa Barat. Bukan berarti saya atau kami di MGMP ini memang sudah melakukan pembelajaran yang terintegrasi atau memiliki kelebihan atau apapun. Sama sekali ini bukan alasan kami menyelenggarakan materi ini. Namun terdorong atas keinginan kami untuk saling berbagi, untuk saling sharing, berbagi di antara guru-guru kimia. Karena itu kami memberanikan diri untuk memulai kegiatan MGMP yang baru dibentuk walaupun belum dilantik secara resmi di bulan Februari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pemicu kita semua, menjadi inspirasi untuk kita semua dalam mengembangkan atau mengemban amanat sebagai guru madrasah. Dan cita-cita kita, madrasah hebat bermartabat itu tentunya akan tergantung kepada kita semua. Tidak terkecuali guru kimia. Nah, oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya di sini banyak para ahli, para senior, kakak-kakak kelas saya, para ustadz, ustadzah yang memang lebih mumpuni sebenarnya. Namun, qadarullah, pada kesempatan ini saya diamanahi rekan-rekan untuk mencoba sharing, berdiskusi bersama, saling berbagi pengalaman dalam bagaimana mendesain pembelajaran sains terintegrasi seperti yang diamanatkan dan diungkapkan oleh tadi Bapak Pengawas kita. Tentunya dalam proyeksi pendidikan abad 21. Baiklah, desain pembelajaran kalau melihat secara teori memang itu banyak definisi yang disampaikan. Salah satunya desain pembelajaran sebagai proses menurut Saiful Sagala itu merupakan pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atau teori-teori pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk menjamin kualitas pembelajaran. Jadi memberikan pendidikan pembelajaran kepada para peserta didik kita itu tidak terlepas dari teori-teori yang sudah kita pahami. Jadi tidak asal-asalan gitu maksudnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama di sini sharing untuk bagaimana mendesain pembelajaran sains terintegrasi ini untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat. Apalagi di abad 21 tentunya orang-orang tinggal dalam lingkungan yang diliputi oleh media dan teknologi. Tentunya hal ini ditandai dengan berbagai karakteristik, diantaranya adalah mudahnya mengakses informasi yang berlimpah sehingga anak-anak mungkin akan kesulitan dalam memilah dan memilih informasi mana yang harus dia peroleh dengan baik. Kemudian perubahan yang sangat cepat, seperti sekarang ini saja, perubahan yang terjadi begitu cepat. Nah, anak-anak kita ke depan tentunya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tantangan yang akan dihadapi anak peserta didik kita itu tentunya akan lebih berat dari keadaan sekarang. Dan tentunya itu diperlukan kolaborasi yang harus dimiliki atau karakter seperti diungkapkan Pak Pengawas tadi harus memiliki karakter akhlak mulia yang tangguh memang anak-anak kita untuk menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Nah, pembelajaran terintegrasi atau desain pembelajaran terintegrasi ini saya terinspirasi oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191 yang dibacakan tadi oleh Qori'ah kita di awal.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Saya teringat dalam sebuah buku nalar ayat-ayat semesta yang disampaikan oleh Pak Agus Purwanto, seorang ahli fisika lulusan Universitas Hiroshima, Jepang, dengan lugas mengatakan bahwa aksiologi Islam adalah dikenalnya Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaannya, termasuk alam semesta, pergantian siang dan malam, dan diketahui watak sejati segala sesuatu dari ciri-cirinya dan sebagainya. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memperlihatkan kesatuan hukum alam sebagai sunatullah, keteraturan seluruh bagian dan aspeknya sebagai refleksi dari kesatuan prinsip ilahi. Demikian yang diungkapkan oleh Pak Agus Purwanto. Penciptaan Allah yang sedemikian rupa itu bagi ulul albab atau orang-orang yang berilmu, keberhasilan upaya menguak pola ciptaan dan kesatuan hukum alam akan membuatnya makin tunduk kepada Sang Khalik, sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ali Imran ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, ataupun duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, terinspirasi dari ayat ini, maka sebagai seorang guru sains mungkin, melihat fenomena alam semesta ini, yang merupakan ayat-ayat Allah juga, kita berharap dalam mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang ulil albab. Nah, yang ulil albab itu yang bagaimana? Nah, di antaranya dalam pembelajaran mungkin dapat kita laksanakan bahwa dalam pembelajaran itu ada aktivitas-aktivitas anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Sehingga aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran ini menumbuhkan satu kesadaran atau keyakinan akan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amanat yang sangat berat kalau menurut saya. Sebagai guru sains, kemudian kita juga wajib mungkin ya, kita berharap untuk mencetak mahasiswa-siswa madrasah ini menjadi anak-anak yang ulil albab. Jadi aktivitas yang kita berikan dalam proses pembelajaran, di sini sebagai tafakur, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi, dengan tafakur berpikir secara rasionalis, secara saintifik, kemudian di situ juga harus diimbangi dengan tazakur. Ya, berpikirnya anak-anak kita, proses pembelajaran untuk memanfaatkan potensi anak-anak dalam berpikir secara rasional, secara sains, itu harus dibandingi atau diimbangi dengan tazakur, zikir secara spiritual. Nah, sehingga nanti tumbuhlah kesadaran-kesadaran yang akan dimiliki oleh anak-anak kita. Kesadaran transendental, atau ada segala sesuatu, semua fenomena, dari ciri-cirinya. Jadi kita sebagai guru kimia, sebagai guru sains, itu kan mempelajari tentang fenomena-fenomena alam. Semua ini tujuan akhirnya agar anak-anak didik kita itu memiliki kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa ada wujud mutlak di balik semua fenomena itu.
ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian interconnection. Setiap realitas saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kita memberikan contoh senyawa, itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita saling berhubungan satu sama lain. Kemudian unity of universe itu menjadi satu kesatuan hukum alam yang saling ada keterkaitan. Kalau kita melihat fenomena-fenomena alam seperti sekarang terjadi bencana di sana sini, itu adalah fenomena alam. Seorang saintis yang memang memiliki spiritual yang tinggi mungkin akan menyadari kenapa bisa demikian. Itu karena ada kesadaran dalam diri kita sebagai kesatuan hukum alam. Jadi unity of universe. Kemudian unity of God. Ini menjadi penguat ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan terbesar sebenarnya dalam pembelajaran sains bukan hanya melihat hukum A, hukum B, hukum C, tetapi kita kembalikan semua fenomena-fenomena alam yang ada di alam ini tentunya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang saintis yang memiliki spiritual yang tinggi, tentunya dia akan memahami, menyadari bahwa keberadaannya di alam ini adalah sebagai khalifah fil ard, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, terinspirasi dari sinilah maka saya mencoba memberanikan diri, walaupun saya belum bisa, kita sharing sama-sama di sini untuk mengingatkan, saling mengingatkan bahwa pembelajaran kimia ini sebenarnya tidak terlepas dari pembelajaran spiritual atau memandu anak-anak kita untuk berzikir, bukan hanya berpikir saja. Nah, apalagi di masa yang akan datang. Anak-anak kita tentunya akan memiliki tantangan zaman yang sangat berat. Kita harus berani untuk membekali mereka. Kita harus mencoba berusaha untuk membekali mereka. Ini yang salah satunya diungkapkan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI. Proyeksi pendidikan abad ke-21 ini menuntut kita harus merubah mindset dalam pembelajaran kita. Kita harus mengubah bukan hanya pembelajaran sains saja, tetapi untuk penguatan kualitas karakter, literasi datar, dan kompetensi. Kualitas karakter itu merupakan bagaimana siswa atau peserta didik kita itu bisa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis nantinya, yang selalu berubah. Tentunya harus memiliki ketangguhan karakter yang luar biasa, karakter religiusnya, dan karakter-karakter yang lainnya. Literasi juga itu bertujuan nantinya supaya peserta didik kita memiliki keterampilan dasar yang harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya literasi baca saja, berhitung, finansial, dan sebagainya, juga kompetensi yang tidak kalah pentingnya. Untuk mereka bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang akan mereka hadapi. Itu harus dilatih sejak sekarang. Oleh karena itu, tantangan kita sebagai guru sebenarnya sangatlah berat. Bukan hanya menyampaikan guru pelajaran kimia saja mungkin, tetapi sebenarnya seyogianya kita harus memiliki strategi bagaimana meningkatkan kualitas karakternya, kemudian melatih literasi dasarnya, tentunya memperkuat kompetensi yang harus mereka miliki. Nah, ini tentang karakter religius. Kualitas karakter yang kita inginkan antaranya adalah karakter
kinerja dan karakter akhlak mulia, karakter religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, kemudian harus bisa bertoleransi, bisa bertanggung jawab, kreatif, peduli ya terhadap lingkungan sekitarnya, tidak egois. Tentunya inilah yang kita harapkan. Nah, bagaimana strateginya? Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan guru-guru PAI saja atau guru-guru PPKN saja. Untuk kualitas karakter ini, tentunya kita harus sama-sama dalam melakukan proses pendidikannya. Oleh semua, bukan hanya guru saja, termasuk keluarga, termasuk lingkungan sekitarnya, itu harus memiliki kesadaran bahwa semuanya itu dapat membentuk atau menumbuhkan karakter baik dari anak-anak didik kita. Kemudian literasi dasar. Ini terkait dengan bagaimana siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Pada kesempatan ini, informasi, teknologi, dan komunikasi itu menjadi sangat cepat perubahannya. Kalau mereka tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan itu tentang literasi ini, maka kemungkinan mereka akan kesulitan dalam beradaptasi di abad 21 nanti. Oleh karena itu, dalam pembelajaran sains pun kita harus memperhatikan baik literasi baca tulisnya, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi finansial. Kenapa literasi finansial perlu? Ini juga sangat perlu dalam bagaimana memanage keuangan dan sebagainya. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kompetensi yang harus kita perhatikan. Bagaimana siswa bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Itu kalau semula kita diberikan arahan-arahan itu untuk critical thinking, kemudian kreatif, communication, kolaborasi, mungkin 4C itu ya. Tapi sekarang itu kita harus membekali juga mereka dengan computational thinking. Karena teknologi informasi atau keterampilan berpikir seperti halnya komputer itu perlu dilatih pada anak-anak didik kita. Kalau tidak dilatih dari sejak sekarang, khawatir ke depannya mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di abad 21 nanti. Terkait dengan computational thinking, karena mungkin ini yang baru, kalau 4C itu mungkin sudah terbiasa. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama sudah mulai memperhatikan kita, memberikan informasi yang lebih banyak tentang computational thinking ini. Computational thinking ini merupakan sebenarnya, kalau kita ingat dari Janet Swing 2016, itu merupakan proses berpikir. Jadi bukan hanya siswa atau peserta didik kita itu melek tentang IT, komputer dan sebagainya, tetapi juga dia harus bisa memecahkan berbagai permasalahan seperti halnya proses berpikirnya komputer gitu. Proses berpikir yang terlibat dalam memformulasikan masalah, kemudian mencari solusi, sehingga solusinya itu dapat direpresentasikan dalam satu bentuk yang dapat secara efektif diproses oleh manusia atau komputer. Ini mungkin kita perlu ke depan bagaimana itu computational thinking menjadi bahan kita juga untuk pembicaraan ke depannya. Nah, kalau tadi 4C kemudian ditambah computational thinking, itu
mengasah otak kiri kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganugerahkan kita otak yang luar biasa. Otak kiri, otak kanan, yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Otak kanan itu fungsinya untuk berimajinasi, intuisi, kreatif. Kemudian otak kiri untuk logika, angka, huruf, menulis, membaca, analitis, teoritik. Nah, kita harus menyeimbangkan potensi keduanya itu. Makanya sekarang banyak berkembang desain-desain pembelajaran atau model-model pembelajaran brain-based learning. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan prinsip otak. Jadi menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Kemungkinan dalam pembelajaran kimia itu otak kiri yang banyak digunakan. Nah, oleh karena itu kita harus menyeimbangkannya dengan mengajak kreativitas, dengan memunculkan emosi-emosi baik, atau dengan imajinasi, dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran kita, mungkin suatu saat bisa diiringi dengan musik. Nah, itu bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Oleh karena itu perlu desain pembelajaran yang memang mengoptimalkan potensi otak yang ada pada para peserta didik kita. Sekarang banyak ada model Genius Learning, kemudian Accelerated Learning atau Quantum Learning, kemudian pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Nah, oleh karena itu, desain pembelajaran sains yang terintegrasi itu kita harapkan bisa sebagai pembelajaran saintifiknya itu yang mengasah mereka misalnya dengan pendekatan saintifik, masalah-masalah yang hot, kemudian pembelajaran yang menyajikan model-model pembelajaran yang aktif, imbangi pembelajarannya dengan pembelajaran sains spiritual berdasarkan filosofisnya atau secara transendental. Kita bisa mengambil hikmah atau pemaknaan dari fenomena alam yang disajikan dalam pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran saintifik tentunya kita akan memberikan keterampilan-keterampilan mereka untuk mengasah KI 3 dan KI 4 dengan strategi-strategi yang beragam yang dilakukan secara holistik. Kemungkinan kita akan berbicara lebih banyak nanti oleh pemateri 2 tentang bagaimana strategi-strateginya. Kemudian pembelajaran sains spiritual juga tidak boleh kita kesampingkan. Bagaimana supaya menumbuhkan kesadaran pada yang transendental, kemudian kesadaran akan unity of universe seperti yang diungkapkan tadi. Dengan bagaimana pendekatannya atau strateginya, ya. Misalnya dengan mengambil makna dari apa yang kita pelajari, mengambil hikmahnya, atau mungkin sekali bisa kita lakukan di akhir dalam keadaan rileks anak-anak, kita mencoba untuk memberikan arahan kepada mereka supaya apa yang kita tanamkan dari sebelumnya, karakter-karakter apa yang kita harapkan pada pembelajaran itu bisa menjangkar atau menghunjam ke pikiran bawah sadar mereka. Nah, bisa di akhir pelajaran dengan diadakan satu refleksi. Nah, ini model-model pembelajaran yang holistik. Ini dari Pak Adi Gunawan, pelajaran
memberikan suasana yang kondusif, kemudian menghubungkan, kemudian menggambarkan. Ini yang diungkapkan beliau. Nah, mengadaptasi dari model pembelajaran yang holistik tadi, ada model pembelajaran tauhidul ilmi. Ini yang dicoba dikembangkan dari Genius Learning dan model-model holistic learning tadi. Pertama yaitu memberikan kondisi atau menstimulus mereka dengan fenomena-fenomena alam yang terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian mencoba menggali hikmahnya dan mencoba untuk mengambil hikmah sehingga mereka kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia mencari bagaimana atau masalah apa saja yang didapatkan dari stimulasi yang kita berikan. Ini mungkin bisa diberikan di LKPD kita, kemudian mereka disuruh mengumpulkan data, mengolah data, kemudian membuktikan hipotesis yang dia sampaikan di awal, mengambil satu kesimpulan dan mengkomunikasikan dengan cara mempresentasikan. Kemudian di akhir kita adakan satu refleksi. Nah, ini di saat pembelajaran jarak jauh juga bisa kita laksanakan. Asal kita ada kemampuan, makanya pada saat ini mari kita sama-sama berbagi pengalaman seperti yang pernah saya lakukan. Ini kegiatan pembelajaran kimia berbasis nilai religius, khususnya untuk materi koloid. Nah, ada 8 langkah, mulai dari stimulus. Stimulusnya itu diberikan fenomena-fenomena alam tentang contoh-contoh koloid, kemudian mereka disajikan mungkin kebetulan Manfuat itu ada beberapa rekan yang cuci darah setiap minggu. Nah, itu disajikan di anak-anak, atau diberikan gambarnya. Itu fenomena-fenomena alam yang ada tadi kita coba untuk membangkitkan anak-anak atau peserta didik kita, atau menstimulus mereka untuk mengapa bisa terjadi demikian, atau kalau proses dialisis pada orang yang cuci darah, mungkin mengapa bisa terjadi proses pencucian cuci darah itu. Kemudian mengkaji contoh-contoh penciptaan Allah itu, misalnya kita sajikan fenomena matahari sedang terbit atau matahari tenggelam. Nah, itu juga terkait dengan koloid. Kita kaitkan atau kita berikan stimulus juga pada anak-anak kita bahwa dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Infitor, alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Nah, kemudian surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kita menstimulus mereka untuk memperhatikan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Atau mungkin sekarang bencana-bencana di sana sini bisa dijadikan satu stimulus pada mereka, sehingga
mereka berpikir, mereka bisa mengambil hikmah di balik semua kejadian itu. Nah, dalam bentuk LKPD kita bisa buatkan sama-sama mungkin dalam pembelajaran di masa pandemi kita bisa melalui Zoom, dan tahapan-tahapan ini tahapan saintifik, kemudian di akhir mungkin ini yang membedakan, kita adakan satu refleksi. Saya pernah mencoba, tapi pada saat pembelajaran tatap muka langsung. Itu di akhir, karakter-karakter yang kita inginkan dari peserta didik kita, kemudian kita jangkarkan istilahnya. Kita tanamkan ke alam bawah sadar mereka dengan teknik-teknik, misalnya afirmasi kata-kata terhadap mereka, sehingga menyadari siapa dia sebenarnya. Itu tidak setiap pertemuan, tapi di satu pertemuan kita adakan seperti itu, atau di pertemuan lain kita adakan seperti halnya refleksi. Silahkan menuliskan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran berlangsung pada saat itu. Nah, ini satu contoh, tentunya tadi seperti halnya pengawas mengungkapkan bahwa mulai dari perencanaan, bahan ajarnya, LKPD-nya atau lembar kerjanya, sampai ke evaluasinya diharapkan bisa terintegrasi. Ini saya mencoba karena kemarin pandemi itu anak-anak tidak bisa langsung bertatap muka, tapi dengan mencoba merancang sebuah modul, kemudian diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam pembelajaran kita sehari-hari, misalnya dengan modul atau bahan ajar seperti ini, mereka bisa menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh saja, mungkin nanti Pak Haji Rijal akan membahas lebih jauh tentang bagaimana integrasi nilai-nilai keislaman itu dalam pembelajaran kimia. Ini salah satu contoh, ini kegiatan refleksi yang pernah saya lakukan, di mana anak-anak diminta untuk menuliskan apa yang kalian rasakan gitu, pada pembelajaran selama itu. Nah, ini juga dalam bentuk soalnya kita coba integrasikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya share pada teman-teman sekalian. Tentunya nanti Pak Rijal akan menyampaikan lebih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya kepada Ibu Haji Heni, tentu sangat bermanfaat bagi kita guru di madrasah. Baik, untuk selanjutnya untuk pemateri yang kedua yaitu mengenai strategi. Tadi kan didesain ya, sekarang bagaimana strateginya penanaman integrasi keislaman di dalam pembelajaran kimia. Baik, untuk pemateri kedua saya silakan Bapak Haji Rijal Kamaluddin Husaini MPkim. Bu Haji sudah stop screen? Pak Haji masih di mute. Baik, sebelum materi dimulai, saya perkenalkan dulu pemateri yang kedua. Ini adalah Bapak Haji Rijal Kamaluddin Husaini MPkim dari MA Al-Bidayah Kabupaten Bandung Barat. Sebentar, CV-nya masih loading.
Untuk di Jawa Barat mungkin Pak Haji Rijal ini sudah cukup dikenal. Ini pengalaman riwayat pendidikannya. Beliau S1-nya dari S1 Kimia Unpad, kemudian S2-nya pengajaran kimia ITB. Kemudian karya tulisnya sudah cukup banyak, ya kalau dibacakan. Nah, ini mungkin yang terbaru sebagai penulis modul PKB untuk mata pelajaran kimia 2020. Kemudian pengalaman organisasinya cukup banyak. Nah, mungkin ini Asosiasi Guru Kimia Indonesia untuk Jawa Barat sebagai ketua, kemudian pengurus pusat Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia sebagai wakil sekretaris, dan MGMP Kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat sebagai ketua. Kemudian prestasi akademiknya, pernah juara Olimpiade Guru Nasional Mata Pelajaran Kimia tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Kemudian finalis Olimpiade Guru Nasional Mata Pelajaran Kimia di tingkat nasional pada tahun 2017. Kemudian pembimbing KSM ya, kita mungkin sudah pada tahu ya. Kemudian dan sebagainya, banyak prestasinya. Baik, kita simak bersama penyaji dari yang kedua mengenai strategi penanaman integrasi keislaman dalam pembelajaran kimia. Mangga Pak Haji. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Suara jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan webinar musyawarah guru mata pelajaran kimia Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Hoyongna kumaha Bapak? Agar Jalmina kita. Yang terhormat Bapak Wahyu selaku pengawas Madrasah Aliyah. Yang saya banggakan rekan-rekan pengurus dan panitia pada kegiatan pada hari ini, serta seluruh teman-teman guru kimia Madrasah Aliyah, juga dari instansi yang lainnya yang sangat saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan atau sharing tentang bagaimana kita mengintegrasikan nilai keislaman di dalam pembelajaran kimia. Di pemateri sebelumnya sudah disampaikan desain integrasi karakter religius di dalam pembelajaran sains, termasuk di dalamnya kimia secara umum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing untuk lebih spesifik lagi pada pembelajaran kimianya. Seperti halnya Bu Heni tadi disampaikan, di sini pun kami meminta izin dari teman-teman, barangkali teman-teman ada yang sudah expert di bidang ini. Di sini kami hanya berbagi
Jadi apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai sumber atau inspirasi ketika kita melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai keislaman. Salah satunya adalah surat atau ayat yang saya tampilkan di layar ini. Dan Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sebagai apa? Sebagai rahmat dari Allah. Kemudian sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ayat tersebut mungkin masih bersifat universal sehingga bisa diterapkan dalam semua pokok bahasan. Selama ada kalimat bagi kaum yang berpikir, maka kita bisa menggunakan ayat tersebut sebagai stimulus ketika kita masuk ke dalam suatu materi. Adapun beberapa pokok yang akan saya share di sini adalah yang pertama, kenapa sih harus mengintegrasikan nilai keislaman di dalam pembelajaran kimia? Kenapa nggak, ya kalau udah belajar kimia ya kimia aja, ngapain mesti dicampur aduk sama nilai-nilai keislaman? Yang kedua, materi apa saja yang bisa diintegrasikan dengan nilai keislaman? Apakah hanya materi-materi tertentu saja, atau hanya ada di kelas tertentu saja, atau bagaimana? Nanti kita gali bersama-sama. Lalu yang ketiga, ini masalah teknis. Strategi apa? Langkah apa yang harus kita ambil ketika kita mau mencoba mengintegrasikan nilai keislaman di dalam pembelajaran kimia? Dan yang terakhir, nanti kita akan melihat contoh desainnya seperti apa. Nah, mengapa harus mengintegrasikan nilai keislaman dalam pembelajaran kimia? Di sini saya menyampaikan dengan 5W, ada why-nya, ada what-nya, ada who-nya, ada where-nya, dan ada when-nya. Kenapa? Why? Karena kimia adalah salah satu ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah. Semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah. Manusia diberikan akal untuk mengungkap berbagai rahasia di balik ciptaan-ciptaan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan kimia terintegrasi? Setiap disiplin ilmu, terutama aspek non-kognitif seperti kejujuran, ketelitian, kerjasama, toleransi, dan lain sebagainya, itu sangat bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan, maaf, di sana ada typo, bahkan beberapa konsep kimia ada yang bisa kita ambil benang merahnya dengan firman Allah. Baik yang berupa ayat qauliyah, yaitu firman-firman yang jelas tercantum di dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah yang bisa kita lihat dari lingkungan sekitar. Lalu siapa orang yang berperan di dalam pengintegrasian nilai keislaman ini? Ya jelas, ada dua. Yang pertama, kita sebagai pendidik, dan yang kedua adalah peserta didiknya. Kita sebagai pendidik kimia, kemudian anak-anak kita sebagai peserta didik yang turut aktif belajar di dalamnya, jangan hanya melakukan eksperimen, jangan hanya dilatih untuk menemukan konsep, kemudian apalagi hanya berlatih memecahkan soal dan masalah saja. Tetapi kita lupa mengintegrasikan karakter religius yang justru ini lebih penting daripada itu semua. Kemudian di mana kita melakukannya? Sebetulnya bisa di semua tempat. Tapi karena kita adalah sebagai pendidik yang memang secara formal ada di suatu sekolah, maka di sini saya membedakan antara madrasah dengan sekolah. Mohon maaf, mungkin di sini ada beberapa teman yang tidak mengajar di madrasah aliyah, tetapi memang seperti itu kurikulumnya. Setiap madrasah pasti adalah sekolah, dalam tanda kutip ya.
Kalau dari segi bahasa ya madrasah itu pasti sekolah. Tetapi tidak setiap sekolah adalah madrasah. Karena banyak sekali kurikulum dan tuntutan ini itu yang berbeda antara sekolah umum dengan madrasah. Lalu kapan nih kita mau mulai mengintegrasikan? Mengintegrasikan itu ya sejak kita mengenal sains sampai seumur hidup kita. Bisa diterapkan pada saat kita di kelas, atau bahkan bisa diterapkan pada saat kita sedang ada di rumah. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Ini sudah disampaikan tadi kurang lebihnya oleh Ibu Heni. Saya mencoba menganalisis SWOT-nya. Yang pertama strength-nya, guru profesionalnya ada, meskipun masih dalam proses pengembangan menuju lebih profesional. Lalu fasilitasnya cukup, laboratoriumnya ada, perpustakaannya ada, ditambah ada masjid. Lalu kurikulum dan budaya madrasah itu berbasis agama. Segala sesuatu pasti dikaitkan dengan agama. Pelang kebersihan, pelang-pelang peringatan, ini itu segala macam pasti ada hadis-hadisnya. Itu adalah kekuatan, itu adalah modal bagi kita. Lalu jangan lupa kita harus menganalisis kelemahannya, weakness-nya. Misalnya apa? Kekurangan SDM. Guru kimianya cuma satu, kayak saya cuma satu untuk kelas 10, 12, 11, 12. Lalu beban belajar anak-anak terlalu besar dan beban mengajar kita juga terlalu besar sehingga jadinya tidak maksimal di dalam menyusun strategi pembelajaran kimia yang diharapkan terintegrasi dengan nilai keislaman. Lalu fasilitas yang terbatas juga bisa menjadi penghambat di dalam program ini. Kemudian analisis yang berikutnya terhadap kesempatan, opportunities. Kesempatan kita manfaatkan manakala orang tua berekspektasi anaknya itu nggak cuma pintar di kelasnya, nggak cuma terampil, tetapi juga memiliki nilai yang lebih. Bisa dengan pelajaran kimia? Oh sangat bisa. Saya di kelas itu selalu bilang begini ke anak-anak, anak-anak kimia itu nomor 2, nomor 1-nya itu banyak hal yang lain. Misal apa? Kemampuan berkomunikasi. Untuk ikatan kimia, kita bisa menggunakan surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja itu ya, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Kita bisa menyampaikan ke anak-anak bahwa ketika ada yang kelebihan elektron, maka ada yang kekurangan elektron. Sehingga nanti nyambung ke ikatan ionik. Lalu untuk larutan elektrolit, kita bisa menggunakan surat Al-Waqiah ayat 68-70. Di sini disebutkan, kalau kami kehendak kebetulan baru kemarin selesai dengan anak-anak, lalu saya nanya ke mereka bahwa Allah telah menurunkan air, kemudian kita minum, rasanya bagaimana? Jelas tawar. Coba air hujan bagaimana? Rasanya juga tawar. Kemudian ketika dia menyatu ke laut, loh kenapa jadi asin? Tidak ada sesuatu yang terlarut di sana. Kemudian selanjutnya ada stoikiometri. Berbicara stoikiometri, berarti kita berbicara dengan ketepatan, keakuratan. Di sini ada surat Al-Furqan ayat 2, Allah menciptakan segala sesuatu, dan menetapkan ukuran-ukurannya secara tepat. Sehingga nanti bisa kita kaitkan dengan perhitungan kadar. Gitu ya. Ini untuk kelas 10. Selanjutnya untuk kelas 11. Dimulai dari hidrokarbon. Di sini kita bisa menggunakan surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu gutha'an ahwa. Ahwa itu kalau lihat di kamus, itu kehitam-hitaman artinya. Lalu kita berpikir,
Kenapa rumput-rumput kering itu mesti ada kehitam-hitaman? Ya yang namanya, kan rumput itu pasti, rumput itu adalah salah satu contoh organik ya, contoh zat organik. Di mana yang namanya zat organik pasti mengandung karbon. Ketika dia airnya terdehidrasi, tertarik, maka yang tersisa tinggal karbonnya. Maka wajar ketika nanti lama-lama berwarna hitam. Nanti kita bisa demonstrasikan ke anak-anak. Coba kita bakar misalnya. Kita ambil kertas, kemudian kita kasih sari jeruk atau jus lemon, pakai kapas, kemudian kita taruh di atas api. Nanti akan ada perbedaan antara kertas yang dikasih sari jeruk dengan yang tidak. Atau kita bisa menyiramkan asam sulfat pekat pada gula pasir. Nanti akan muncul warna hitam. Kenapa? Karena airnya ketarik, tersisalah warna hitamnya. Kemudian untuk bab termokimia. Termokimia kan kita berbicara di awal itu eksoterm dan endoterm. Dan contoh reaksi endoterm yang paling sering, yang paling sering disampaikan oleh anak-anak, mungkin juga oleh guru di kelas, itu adalah fotosintesis. Karena mudah menyampaikannya dan anak mudah mencernanya. Fotosintesis terjadi kalau ada bantuan berupa sinar, misal sinar ultraviolet dari matahari. Terus kenapa? Emangnya sinar ultraviolet itu seperti apa? Ya kita jelaskan tentang energi gelombang elektromagnetik, mulai dari inframerah, kemudian sampai ultraviolet. Kita bisa luangkan waktu tuh membuat deret gelombang elektromagnetik, kemudian panjang gelombangnya makin kecil, energinya makin besar, gitu. Sinar ultraviolet itu energinya sangat besar, sampai dia bisa menembus sel, sehingga terjadilah peristiwa fotosintesis. Dari mana cahaya yang menembusnya itu? Dari matahari. Loh, ini kan bintang. Ya kan bintang dan matahari itu sama. Jadi kenapa di dalam surat At-Tariq ini disebutkan An-Najmu Tsaqib. An-Najmu itu bintang, At-Tsaqib yang cahayanya menembus. Saya suka nanya di kelas, menembus sama tidak dengan bersinar? Oh beda. Yang bersinar belum tentu bisa menembus. Nah, sementara bintang itu mempunyai energi yang besar, dalam hal ini matahari ya. Apalagi kalau ayat ini kita kombinasikan dengan surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha. Lalu saya tanya ke anak-anak, kenapa mesti wadduhaha? Kenapa mesti wasyamsi? Itu. Berarti ini sangat berkaitan dengan peristiwa masuknya energi ke dalam sistem yang ada di dalam proses fotosintesis. Lalu laju reaksi. Di dalam surat Kahfi ayat ke-96 disebutkan, berikanlah aku potongan-potongan besi. Kenapa enggak berikanlah aku satu gelondong besi besar? Anak-anak langsung bisa jawab, oh ini karena biar luas permukaan sentuhnya besar, gitu. Sehingga prosesnya lebih cepat. Karena di sini kan asbabun nuzulnya adalah ketika Dzulkarnain akan membuat suatu benteng yang kokoh sekali, yang terbuat dari besi, kemudian biar cepat ya dipanaskan. Lalu di sini masih berkaitan dengan laju reaksi. Oh, waktunya sudah habis. Kita percepat ya. Masih berkaitan, bagaimana ini? Karena slide-nya masih banyak. Dilanjut saja kan? Oke. Kemudian masuk ke kesetimbangan. Lanjut. Kita masuk ke kesetimbangan. Di kesetimbangan kita bisa menggunakan surat Al-Mulk ayat ketiga. Lalu untuk larutan, di surat An-Nahl ada dialah yang telah menurunkan air, kemudian dijadikan sebagai minuman.
dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan dan seterusnya. Lalu untuk koloid kita bisa menggunakan surat An-Nahl ayat 66. Di sini disebutkan bahwa di dalam hewan ternak terdapat susu yang bersih, padahal dia berada di antara tahi dan darah. Kemudian disebutkan mudah ditelan, sehingga kita bisa masuk ke ini ya, diameter koloidnya. Lalu untuk kelas 12, untuk sifat koligatif bisa kita menggunakan kembali surat Al-Waqiah yang tadi digunakan di dalam bahasan tentang larutan elektrolit. Kemudian untuk elektrokimia kita juga bisa menggunakan kembali potongan-potongan besi. Kemudian di sini ada kalimat di bawahnya, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi di sini ada peristiwa semacam galvanisasi, di mana besi dilapisi oleh tembaga. Lalu atau electroplating ya, penyepuhan. Kemudian untuk kimia unsur, biasanya kimia unsur kan kita lebih ke manfaat unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, kehebatan, dan banyak manfaatnya bagi manusia. Kemudian untuk kimia karbon, kita bisa menggunakan surat As-Saffat ayat 47. Tidak ada dalam khamar itu alkohol. Jadi ini ketika saya kemarin menyusun modul pun sangat antusias ketika menemukan ayat ini. Oh, ternyata alkohol itu disebutkan langsung di dalam Al-Qur'annya. Ghul. Istilah di dalam Al-Qur'an itu ghul. Pas saya cek ternyata artinya adalah alkohol. Nah, apa saja strategi dalam menyusun? Pertama, tentukan materi. Jadi Bapak Ibu tentukan materi dulu. Kemudian yang kedua adalah telusuri ayat dalam Al-Qur'an. Kalaupun tidak, bisa menelusuri kaidah-kaidah dari berbagai khazanah keislaman lainnya. Karena integrasi keislaman itu jangan identik harus dengan ayat Al-Quran, tetapi bisa menggunakan hadis, bisa menggunakan kaidah-kaidah para ulama, bisa menggunakan kitab-kitab fikih, menggunakan kitab-kitab usul fikih, dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa kita harus membaca ayat dan kaidah tersebut secara keseluruhan. Jangan terpotong-potong. Dan jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan para pakarnya. Nah ini yang sangat penting menurut saya, yang keempat. Kemudian tahap selanjutnya adalah baca ayat atau kaidah secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Hati-hati dalam memilih ayat. Jangan ragu untuk konsultasi. Contoh di sini saya tadinya tentang alkohol, surat As-Saffat ayat 47. La fiha ghaulu wa lahum anha yungzafun. Tidak ada khamar, tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Nah, kita harus baca ayat 46-nya apa, ayat 43-nya apa, ayat 48-nya apa. Setelah baca, jangan cukup baca terjemahannya saja, tapi kita juga telusuri tafsirnya. Misal di sini saya gunakan tafsir Jalalain untuk surat tersebut. Di tafsir tersebut disebutkan bahwa khamar yang ada di surga dalam ayat tersebut berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar yang ada di dunia itu memabukkan, berarti mengandung alkohol. Kalau khamar yang ada di surga itu tidak memabukkan, berarti tidak mengandung alkohol. Kemudian di tafsir yang lain, jadi kalau bisa jangan cuma satu tafsir, gunakan tafsir yang lain, misal dari Al-Muyassar. Disebutkan tidak seperti khamar dunia, ia tidak melenyapkan akal karena mabuk. Nah, kalau sudah minimal 2 tafsir, ya udahlah kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang gampang-gampang susah buat benang merah. Nah, teman-teman, kita mau mengintegrasikan nilai keislaman di dalam pembelajaran kimia, otomatis harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Selain menelusuri ayat-ayat dari Al-Quran, kita pun telusuri juga hadis-hadisnya. Misal, di dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
Rasulullah ditanyai mengenai khamar yang dijadikan cuka. Khamar dijadikan cuka. Lalu beliau bersabda, tidak boleh. Kemudian Imam Malik berkata, aku tidak suka seorang muslim mewariskan khamar. Lantas khamar tersebut diolah dengan tangan. Khamar diolah dengan tangan. Namun nih, kalimat keduanya, namun jika khamar tersebut menjadi cuka dengan sendirinya, berarti teroksidasi secara alami, entah itu oleh cahaya, entah itu oleh udara, entah itu oleh oksigen, dan lain sebagainya. Maka tidak mengapa untuk disantap. Berarti di sini ada dua. Oh, ada khamar yang jadi cuka itu dengan diolah sendiri, bisa dilem, gitu kan? Tapi ada juga yang khamar menjadi cuka dengan sendirinya. Ini sangat menarik untuk dibahas, bahkan sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran, sangat menarik untuk kita lakukan evaluasi kepada anak-anak. Nah, ini contoh saya bikin benang merahnya seperti ini. Ini pertama dari Quran dulu, tidak ada khamar, tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tidak mabuk karenanya. Lalu saya bikin benang merah, alkohol yang ada di dunia bersifat memabukkan. Ini menurut tafsir Jalalain dan tafsir Al-Muyassar. Lalu dikaitkan dengan poin berikutnya, alkohol yang memabukkan itu adalah khamar. Alkohol yang dimaksud adalah etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Bikin lagi benang merah selanjutnya, alkohol pada khamar yang berubah menjadi cuka, apakah hukumnya najis atau tidak? Karena kita tahu kan kalau minuman keras itu najis. Nah, sementara kalau alkohol yang biasa ada di lab itu najis atau tidak? Nah, kita bahas secara kimia. Oksidasi alkohol. Alkohol atau etanol dapat dioksidasi secara sengaja dengan penambahan suatu oksidator, misal kalium permanganat. Karena kalium permanganat adalah oksidator kuat, maka etanol akan langsung teroksidasi menjadi asam etanoat, atau bahasa lainnya asam asetat, atau bahasa di masyarakatnya itu asam cuka. Lalu kita buat lagi benang merah. Etanol itu ternyata bisa teroksidasi secara sendirinya dengan lingkungan. Nah, yang seperti ini sehingga muncullah beberapa poin. Yang pertama, jika berasal dari khamar secara sengaja, maka hukumnya najis. Berarti misal kita ambil minuman keras, kemudian kita ambil alkoholnya, kemudian kita oksidasi, kita kasih kalium permanganat, kemudian muncul aroma cuka. Nah, cuka tersebut najis karena berasal dari khamar. Lalu jika berasal dari khamar secara alami, maka hukumnya tidak najis, jadilah cuka. Kemudian jika berasal dari etanol yang non khamar, yaitu etanol yang biasa ada di lab, di toko-toko kimia, maka hukumnya juga ini tidak najis. Misal kita ambil etanol C2H5OH, lalu kita kasih kalium permanganat, kemudian ternyata berubah menjadi cuka, kena ke baju, pakai sholat, nggak masalah. Nah, di sini bisa kita tuliskan juga persamaan reaksinya. Nah, bagaimana kalau kita kesulitan membuat benang merah tersebut? Karena, aduh gimana ya, harus cari tafsir dulu, harus ini, harus itu. Ya sudah, kita awali dengan aspek non-kognitif dulu. Belajar kimia itu aspek non-kognitifnya banyak. Tercantum di dalam KI 1 dan KI 2. Di sini saya ambil 4 saja sebagai contoh, mulai dari kejujuran. Kejujuran ada di surat Al-Ankabut, ayat ketiga. Ini bisa kita sampaikan pada anak-anak, bisa tertulis di papan tulis, bisa kita pasang di karton, bisa kita tampilkan di slide, atau bisa kita sampaikan di WA, dan lain sebagainya. Lalu tanggung jawab, kalian harus tanggung jawab. Kita bisa menggunakan surat Al-Mudaththir, ayat 38. Lalu tentang kerjasama, ketika kita praktikum, anak-anak praktikum, gunakan surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan melakukan kerjasama di dalam kecurangan. Lalu ketelitian di dalam surat Maryam ayat 94 disebutkan Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Nah, dari contoh 4 scene ini kita bisa menyimpulkan ternyata mengintegrasikan keislaman itu tidak harus ayat Al-Quran. Tidak harus yang berkaitan dengan aspek kognitif. Tapi bisa juga aspek non-kognitifnya dulu. Tapi kalau bisa dua-duanya ya lebih bagus. Nah, bagaimana desainnya? Di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4.
Pertama, integrasi yang komprehensif, yaitu menyeluruh. Yang kedua, integrasi parsial. Bedanya apa? Kalau yang integrasi komprehensif, dia mulai dari RPP, mulai dari bahan ajar, kemudian RPP, LKPD, bahan ajar, kemudian evaluasi, semuanya terintegrasi keempat-empatnya. Ini luar biasa kalau kita bisa seperti ini. Lalu di bawahnya, yang level 2-nya, integrasi parsial. Sebagiannya aja deh, misal RPP-nya aja sama modulnya, sementara LKPD sama evaluasinya enggak dulu. Ya boleh, apa-apa. Kemudian yang level ketiga, ini pseudo integrasi. Jadi integrasi semu, naruh ayat-ayat, tetapi hanya sebagai pemanis saja. Dan yang level paling bawah itu cocok logi, dicocok-cocokkan, dipaksakan. Kita ambil contohnya, ini waktunya sudah lewat sekali ya. Bagaimana? Nah, ini contoh integrasi yang komprehensif. Bagaimana? Ya ini dilanjut dulu sedikit lagi kan ya. Oke, sedikit lagi. Integrasi komprehensif, di sini ada contoh RPP-nya, Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul tertulis di RPP-nya itu pendidik meminta peserta didik mengirimkan voice note tilawah beserta terjemahan Quran surat As-Saffat melalui grup Telegram kimia. Kenapa nggak ditulis aja sih? Kenapa ngerepotin anak? Kalau ditulis nanti anak-anak bisa copy paste, udah jadinya nggak baca. Ya udah kita kasih mereka tugas untuk mengirimkan voice note. Jadi kan harus pasti membaca. Untuk santri putri yang berhalangan bisa menggunakan terjemahannya saja. Kemudian ini contoh LKPD-nya. Di LKPD-nya pun dituliskan, simak YouTube-nya, tuliskan aspek kimia yang karbon yang terkandung dalam Quran surat As-Saffat. Jadi mau nggak mau ayat tersebut bukan hanya sebagai pemanis saja, tetapi siswa harus baca terjemahannya, kemudian lihat aspek kimianya apa. Kemudian untuk yang komprehensif ini contoh modulnya pun terintegrasi. RPP-nya terintegrasi, LKPD terintegrasi, modulnya pun terintegrasi. Ini contoh evaluasinya saya bikin seperti ini. Saya simak hadis berikut. Hadis yang tadi saya sampaikan, ditanyai mengenai khamar yang dijadikan cuka. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan kimia yang terjadi pada reaksi yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu khamar menjadi cuka. Kemudian yang B, sebutkan jenis reaksi yang terjadinya, apakah oksidasi, apakah reduksi, gitu kan. Lalu yang C, apabila proses perubahan khamar menjadi cuka dilakukan secara sengaja, sebutkan zat yang dibutuhkan. Berarti anak pikir, oh butuh oksidator nih. Kita sudah belajar oksidator, contohnya KMNO4. Ya udah, jawabannya KMNO4. Kayak gitu. Lalu integrasi yang kedua itu integrasi yang parsial. Kalau yang parsial itu ya cuma RPP-nya aja, misal sama modulnya. Sementara LKPD dan evaluasinya tidak terintegrasi. Lalu ada pseudo integrasi atau integrasi semu. Di RPP-nya nggak ada nilai-nilai keislaman. Tapi di bahan ajarnya dituliskan ayat. Tapi cuma nulis ayat saja di awal. Sementara bagian bawahnya enggak. Bahkan di soalnya pun tidak ada lagi yang namanya nilai keislamannya itu jadinya buyar. Yang begini yang yang penting gaya, dalam tanda kutip ya. Kemudian ini yang cocok logi. Bapak Ibu mungkin sudah akrab ya dengan soal KSM, kompetisi sains madrasah. Di sini ada dalam hadis Nabi diriwayatkan dan lain sebagainya. Ternyata tanpa membaca hadis ini pun kita masih bisa mengerjakan soal. Lalu ini, mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki nilai tinggi dan seterusnya. Penyembuhan cincin, jadi tanpa membaca prolog ini pun soal masih bisa dijawab. Lalu ini ada ayat telah nampak kerusakan di darat dan di laut dan seterusnya, disebutkan Quran suratnya sekian, tapi pertanyaannya nggak ada kaitannya dengan ayat tersebut. Allah dialah yang mengirim angin dan seterusnya. Pertanyaannya cuma nanyain aerosol. Jadi kan di mana integrasinya? Lalu ini ada persepsi lain tentang kimia terintegrasi, saya ambil dari soal KSM 2019. Nah ini yang kalau menurut saya ini adalah, maaf kalau di sini ada teman-teman yang menjadi tim pembuat soal KSM ini.
Oke lah kalau menanyakan jumlah partikelnya, tetapi kalau sampai menanyakan memberi ilham dalam ayat tersebut adalah yang mana? Ini, atau ini? Kan bukan seperti ini, ya. Jangan sampai membebani siswa, mereka harus serba bisa. Ini juga sama kan, yang sebelah kanannya. Oke, kalau ditanyakan dia KH-nya, tetapi kalau sampai menanyakan nama astronom muslimnya, saya aja nggak tahu. Soal KSM berikutnya ini, jumlah jika neutron logam X adalah 28, maka golongan logam X sama dengan jumlah rukun wudhu, aduh lupa lagi, rukun nikah, tidak tahu, rukun sholat, oh tahu lah rukun sholat, rukun Islam, ngitungnya benar, tetapi begitu memilih ABCD-nya salah, gara-gara nggak tahu ini. Apakah yang begini yang disebut kimia integrasi? Ini adalah persepsi si pembuat soal KSM. Lalu ini, huruf fa dalam surat Al-Insyirah, berarti harus hafal. Alam nashrah laka sadrak, dihitung huruf fa-nya. Syarat wajib sholat, dan seterusnya. Mana yang akan kita pilih? Mau yang cocokologi? Sebagai tahap awal, boleh sih. Lalu naik ke pseudo integrasi, lalu punya waktu lebih, kita lakukan integrasi secara parsial, lalu ada MGMP Madrasah Kimia Jawa Barat, kita lakukan integrasi secara komprehensif. Jangan memastikan diri untuk berintegrasi. Mari mulai dari pengembangan diri agar kompetensi semakin terpatri. Jangan sampai kimia dengan karakter kimianya 50%, karakternya 50% tapi sama. Kemudian gara-gara kita mengintegrasikan karakter religius, konten kimianya jadi berkurang, karakternya jadi banyak, tetapi tidak nampak. Jangan sampai seperti itu. Kiai Haji Maimun Zubair sendiri mengatakan, jadi guru itu tidak usah punya niat untuk bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat anak-anak kita tidak pintar. Ikhlasnya menjadi hilang. Hatur nuhun. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq. Bila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu, sangat menarik ya materinya. Nah, untuk itu, maka untuk sesi berikutnya saya buka untuk tanya jawab. Silahkan boleh untuk raise hand kalau ingin bertanya langsung, atau di kolom chat, atau yang mengikuti di YouTube nanti akan dibacakan. Mangga Bapak Ibu silahkan. Kalau yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand. Bu Neng. Mungkin di sini ada yang mau berbagi juga, silahkan berbagi pengalaman. Bu Neng silakan. Ibu Neng silahkan, sudah dibuka. Ya, terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Silahkan Ya, Ibu. ya. Alhamdulillah bisa mengikuti webinar ini. Materi yang pertama dan kedua cukup menarik ya. Terima kasih sharingnya. Mungkin di sini saya ingin bertanya untuk Pak Rijal. Ya. Ini Pak, tadi kan udah diuraikan materi-materi yang ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mungkin ini saya juga lagi mencari, memang saya tertarik gitu ya, untuk mengajarkan ke anak itu untuk mendekatkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan kimia gitu ya. Nah, yang sekarang lagi saya, bukan belajar ya, yang saya pikirkan itu adalah untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi indikator asam basa. Kenapa? Karena materi indikator asam basa ini termasuk materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi anak-anak itu kalau zaman dahulu itu kan menggunakan indikator untuk praktikum ya. Untuk praktikum biasanya kalau di lab itu kan sudah biasa lah. Lakmus merah, lakmus biru, penoktalin, dan sebagainya. Nah, saya sering itu melakukan percobaan untuk indikator asam basa itu adalah
menggunakan bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, awalnya dulu kan pakai bunga-bunga kayak gitu ya. Nah, selanjutnya juga saya memakai ini apa namanya? Buah-buah atau sayur. Jadi di situ termasuk ke dalam edible indikator. Jadi intinya nanti anak juga bisa lebih berpikir bahwa ketika proses di dalam metabolisme itu akan berubah ketika mulai dari mulut sampai ke perut gitu. Karena di situ ada perubahan pH untuk apa pengayaannya. Nah di sini ternyata saya juga ini lagi belajar lagi. Ada lagi ternyata kita bisa belajar indikator asam basa itu dari daun. Dan daun itu kan pada umumnya berwarna hijau. Nah, daun itu umumnya berwarna hijau, tapi ternyata ketika dengan proses tertentu, dengan aplikasi yang juga aplikasi dalam aplikasinya juga khusus gitu ya, ternyata bisa dibedakan. Ya, ternyata daun juga bisa membedakan antara asam dan basa, artinya bisa berubah warna dalam larutan asam dan basa. Nah, mungkin di sini Bapak pernah punya atau misalkan ayat-ayat yang berhubungan dengan indikator asam basa. Nah, mungkin di sini tadi kan sudah dikasih tahu cara mencarinya. Misalkan apakah saya harus mencarinya dari kata kuncinya indikator dulu, atau misalkan buah-buahan, atau misalkan daun, atau bagaimana Pak? Mungkin sekian. Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Ya. Oke. Kalau ingin langsung spesifik indikator asam basa ya mungkin susah lah. Tapi di sini saya coba share mana? Oke, mau share screen. Ini. Nah ini. Kebetulan bab asam basa sudah kita lewat ya kemarin. Ya. Di sini saya menggunakan surat Al-An'am ayat 6. Oh ya tadi sebetulnya saya mestinya jangan ngasih tahu ini ya. Mestinya ibu mencari biar ada proses belajar, tapi udah terlanjur di share. Saya gunakan surat Al-An'am ayat 141. Kenapa? Karena di sini disebutkan buah zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya serta tidak sama rasanya. Nah, saya nanya ke anak-anak, kenapa rasanya tidak sama? Karena kandungan anak-anak yang jawab karena kandungannya beda-beda. Nah mungkin di sini kita bisa menggunakan ayat ini untuk masuk ke dalam indikator asam basa yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dengan kandungan yang berbeda menyebabkan rasanya berbeda sesuai yang ada di ayatnya sini ya terjemahannya, warnanya juga mungkin jadi berbeda sehingga bisa digunakan sebagai indikator. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oh iya. Ini Pak, ini kan mungkin untuk contoh yang ini ya, yang apa? Yang untuk buah ya. Yang edible indikator yang bisa dimakan. Nah, kalau misalkan seandainya saya mau mencari lagi ini, ternyata saya menemukan oh daun juga bisa. Berarti nah awal yang harus saya lakukan itu mencarinya itu yang daunnya atau gimana ya? Karena baru kalau yang ini baru, kalau yang daun baru sih saya. Ya. Kalau untuk sampai dapat ayat yang mana, kemudian di surat yang mana, untuk menggunakan indikator yang lebih spesifik ya jelas susah ya. Tetapi kita bisa menganalogikan, mengidentikan ini dengan indikator tersebut. Tapi kalau kita pengen, misal saya dapat alkohol tadi kan, tapi belum tentu kan saya dapat metanol, belum tentu saya bisa dapat propanol. Jadi salah satu saja untuk ayat pendahulunya. Oh iya. Ya terima kasih. Mungkin dari sini kita bisa mengembangkan lagi ya. Ya terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu, maaf kalau salah ya Ibu atau Bapak, Surip Sriatun. Itu pertanyaannya ditujukan kepada pemateri pertama. Bagaimana metode tauhidul ilmi dan bagaimana referensinya? Ibu Heni. Ya, terima kasih. Mungkin saya coba share screen lagi ya.
untuk yang tauhidul ilminya. Sebentar. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk pengembangan model tauhidul ilmi ini mungkin bisa dilihat di jurnal International Education yang Research and Education, ada di situ volume 2. Ini merupakan pengembangan dari model yang sudah ada, yaitu model Genius Learning, di mana Pak Adi Gunawan ini mengembangkan pembelajaran secara holistik. Jadi menyeluruh pembelajarannya, tidak hanya berbasis kognitif saja, tetapi juga bukan hanya berdasarkan teori-teori pembelajaran yang biasa kita temukan, tapi dia mengkolaborasikan juga pembelajaran yang memadukan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi mengoptimalkan pembelajaran itu. Kalau kimia biasanya kan ke otak kiri, ya. Sedangkan otak kanan itu terkait dengan kesadaran, intuisi. Nah, di pembelajaran Genius Learning ini memadukan keduanya.